Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tips-tips cara atau tips membeli Vespa Matic second ya. Yang perlu kita ketahui yang pertama yaitu adalah kita lihat dulu fisiknya ya. Fisiknya secara fisik bagus apa tidak. Kalau dilihat kurang menarik, ya, berarti apakah bisa diperbaiki atau tidak ya, kita simak videonya. Yang pertama kita cek dulu yaitu yang pertama fisik dulu. Nah, kita melihat pasti dari fisik pantas enggak. Nah, yang pertama kita bahas yaitu adalah emblem. Ya, emblem seperti ini harus ada. Kemudian emblem ya harus lengkap. Jadi kalau di Vespa Matic sini ada, tapi ini sudah nggak ada nih ya. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Yang kedua, plat harus ori ya, seperti ini ori ada lambangnya Piaggio, Shine, spion ya, kanan kiri ada, kemudian lampu. Nah, ini juga ori ya, Piaggio. Usahakan yang pertama lengkap dulu. Kemudian yang kedua ya, kita cek juga cat ini habis repaint atau masih ori. Tentunya kalau masih ori harganya pasti mahal ya. Kita cek cara mengetahui ini cat repaint atau tidak ya, ini dari sini ya, kita lihat dari sela-sela ini. Contoh ini, kalau yang ori itu tidak ada gorisan cat-cat seperti ini. Biasanya di tekuk-tekukan sela-sela itu ada cat yang nembak yang kurang rapi. Nah, biasanya ini sudah di repaint ya. Yang ori pasti harganya selisih ya, karena kita pemakaian mungkin saja ada tergores, jadi tidak masalah selama repaintnya sesuai dengan STNK dan rapi pengerjaannya. Yang kedua, kita ke mesin. Mesin ya, di CVT nya kan rata-rata gregel ya untuk di Vespa Matic ya. Paling tidak kita rasakan di RPM rendah, kita coba tarikan, kemudian di RPM menengah ya, apakah ada gregel tersendat-sendat atau tidak. Nah, kalau tersendat-sendat berarti ada kemungkinan CVT nya bermasalah atau perlu diservis. Yang ketiga, kalau kita lihat atau membeli motor biasanya dari kilometer ya, kita lihat kilometernya. Apa sih fungsinya kita melihat dari kilometer ya, kita simak ya. Oke, untuk kilometernya ini kita coba ganti dulu ya. Sudah mencapai 34.000 ya, sudah 30 ribuan ke atas. Nah, apa sih yang harus diperhatikan? Otomatis kalau mau sudah kilometer sekian, berarti motor ini dipakai untuk harian. Nah, pasti untuk harian pasti ada yang hilang. Contoh, kalau di sini biasanya ada simbol, kita lihat ada simbol motor yang tidak pernah terpakai atau kilometernya rendah. Pasti di sini simbol-simbol ini masih bagus ya, untuk stiker
stiker atau cat-catan sini seperti ini ya, tulisan mode ini ya, pasti masih bagus. Sini nah, pasti ada simbol indikator lampu. Sini pun juga, karena ini sudah 30 ribuan jadi wajar. Kalau tidak wajar kalau di sini kilometernya rendah tapi di sini sudah hilang. Nah, ini yang perlu diwaspadai, mungkin bisa saja di reset atau sebagainya. Kemudian setelah dari bodi ke mesin, sekarang kita ke kaki-kaki ya. Kita perhatikan ban ya. Ban masih tebal atau sudah halus. Kalau sudah halus harganya pasti berkurang. Ya, kemudian di sini kita lihat kayaknya di shock breaker sini ya. Shock breaker sini ada oli yang netes tidak, atau di sini kondisi basah atau tidak. Kalau di kondisi basah berarti kita punya PR harus mengganti seal, atau lebih parahnya kalau mungkin shocknya sudah mati. Nah, itu untuk kaki-kaki depan. Kemudian kita lihat juga mungkin untuk kampas rem ya, kampas rem bagian sana itu ya, bagian sini dilihat kampas remnya masih tebal atau tidak. Kemudian velgnya ori atau tidak. Kita akan mungkin menggunakan kendaraan ini untuk setiap hari, dan mungkin ada suatu saat kendaraan ini dijual ya. Kita pastikan kalau membeli harus dalam kondisi ori semua atau spare partnya lengkap, supaya besok ketika kita menjual lebih mudah. Nah, kemudian untuk yang tadi yang depan, sekarang yang belakang pun sama. Kita lihat di sini skoknya ada yang bocor atau tidak. Kalau bocor berarti nambah kerjaan ya. Ban masih tebel, cari yang masih tebel. Kemudian ini lampunya nggak ada ya, untuk lampu mikanya, tapi murah sih, bisa dicarikan. Kaki-kakinya nah ini ori semua, knalpot ori. Kemudian lagi untuk kaki-kakinya yang perlu di pelajari ya, ini perlu diperhatikan ya. Biasanya penyakitnya giol ya, penyakit giol biasanya berasal dari ini, karet mounting ya. Mounting ini kalau masih baru rapat, tapi karena sudah lama digunakan, sini pasti akan punya jarak, dan ini harus sudah saatnya diganti. Kemudian kita cek juga untuk bagian dalam mesin ya. Oke, masih ada barang-barangnya lengkap. Bagian mesin pastikan keadaannya rapi, bisa bersih, tidak ada soket yang terlepas, dan lampu cek engine kondisi mati ya, lampu mil. Setelah semua dicek, dirasakan, dicoba ya, barulah kita nego-nego barang harga sama yang punya ya. Ingat, harga mahal ada barang, ada harga. Kalau harga mahal pasti barangnya bagus, kalau harganya murah berarti kita perlu curigai. Oke, motor itu pernah crash atau tidak bisa kita lihat dari nat-natnya ya. Nat-nat sini ini ketemu ya. Biasanya kalau crash ini tesok sini, biasanya penyakitnya di sini tesok. Ingat, kalau membeli barang jangan sampai terpincut barang murah tapi kualitasnya jelek, barang bagus kualitas jelek ya. Ini barang biasanya bagus, kualitasnya pun bagus, maka kita sebagai pembeli harus bisa
memilih. Memilih, kita punya uang kita milih. Kalau dana kita pas-pasan, kita nyari yang minim untuk perbaikan, karena pasti kalian baru orang pertama ya, atau mempunyai kendaraan ini. Oke, ingat jangan sampai terpencet harga murah, karena yang murah belum tentu bagus. Kalau kalian mendapatnya yang murah dan bagus, berarti oke. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.